Nggak ada yang bantu dia kerja sendiri, cari uang sendiri. Dengan suaminya? Dengan suaminya. Kami keluarga tidak ada bantu ini, tidak ada. Cuma dia cari sama suaminya. Kalau aku lihat suatu dia sekolah menderita, tapi untung sekarang udah bangkit dia. Aku syukurlah kalau melihat Nani sekarang ini udah bersyukurlah. Sebab dulu waktu sekolah ya sahabat yang semua. menderita kami. Kadang uang sekolah pun terlambat, tapi dia terus semangat. Terlambat dia semangat terus, nggak ada sedikit pun mundur terus saja. Untuk sekolah kan? Untuk sekolah iya. Sampai sekarang semangatnya terus saja. Jadi Bibi ini bangga dan bangga sekali dia ya sahabat semua melihat Kak Sri sudah bangun rumah seperti ini. Kalau kita bilang tadi orang kampung sudah sukses lah untuk kedepannya lah macam itu, sudah sukses, sudah bisa beli tanah macam itu ya. Kalau lihat perjuangannya sudah lumayan lah, perjuangan si Sri ini. Kalau kami keluarga tadi nggak mungkin kami tertolong kami ini. Nggak mungkin tertolong sampai begini kata Bibi ya sahabat semua. Ini adik dari almarhum bapak mertua. Adiknya kami Bi. Gini saudara, kalau masih hidup tadi bapak masih Nani abangku itu pasti bangga kali dia ya. Kalau abangku itu melihat anak-anak dia sayang kali sama anaknya, nggak pernah marah. Kalau bapaknya nggak pernah marah, banyak kali sabarnya. Kalau dia masih hidup ini, kurasa dan anak-anak ini cucu-cucunya semua dibawa-bawa aja kemana-mana ini. Abangnya bapak si Sri itu, kalau orang kampung pun bilang baik kali, nggak pernah ada kawannya gaduh. Cakap jahat sedikit pun nggak pernah dia. Tapi memang ya kalau orang baik pasti umurnya nggak panjang juga. Salam jua-jua, nah di Bapak Turang Resenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang, apa kabar kalian semua? Oke pemirsa, video awal yang kalian lihat tadi itu adalah cuplikan daripada video adik ipar saya yang telah diupload semalam pemirsa. Masa saya melihat video itu pun saya menangis juga, karena saya tahu perasaan makcik saya semasa dia berbicara di depan kamera itu pemirsa. Jadi saya telepon dia, saya bilang, Mama Nirma suruh kamu buat konten. Saya bilang, tak, aku pulang wirid, dia cakap. Lepas tu nak tengok rumahmu, itulah aku langsung ingat macam mana dulu susah hidup. Boleh juga akhirnya kau buat rumah, itulah aku jadi menangis, katanya kayak gitu pemirsa. Jadi makcik saya ini adalah orang yang paling rapat dengan saya, sangat-sangat rapat, bahkan melebihi rapat dengan mak saya. Gitu. Dia punya suami dulu, tahu kalian, masa masih hidup, bila dia bergaduh, pakcik saya dengan makcik saya, kan pakcik saya akan datang ke rumah. Lepas tu, Nan, dia panggil saya. Kenapa Kila? Dia tak mau masuk rumah. Dia duduk luar, saya akan keluar. Dia akan sembang, you punya makcik begini, begitu, begini. Dia takkan bagi tahu ke bapak saya atau pakcik saya, adik lelaki bapak saya. Tak, dia akan share kepada saya dulu. Sampailah ketika bapak saya sudah meninggal pun macam itu juga pemirsa. Karena makcik saya ini, walaupun dulu saya belum berkahwin, bila pakcik saya itu mengadu kepada saya terus jumpa makcik saya dan saya nasihatkan, dia dengar gitu. Jadi saya dengan dia perwatakan yang sama. Dia juga orangnya gigih dan kuat gitu pemirsa. Cuman bibi saya ini dia tahu bekerja itu ke kebun. Kalau saya memang kemarin itu saya try ke kebun, memang nggak ada hasil, jadi saya try lah kerjaan yang lain gitu pemirsa ya. Bukan tidak mencoba lain kerjaan ya kan pemirsa. Jadi kenapa bibi saya itu nangis? Karena ketika dulu saya mau kuliah, saya bilang sama bapak saya mau kuliah. Kalian tahu tak pemirsa, saya masa saya sekolah rendah lagi, masa saya SD, saya sudah teringin sekali kuliah gitu. Jadi ketika saya SMP, ketika saya SMA, adik saya, kakak saya, mereka semua sekolah di bandar. Sekolah swasta di bandar dengan biaya yang mahal, terus mereka itu kos. Artinya
ya mereka akan pulang hanya setiap hari Sabtu dan Minggu, ya balik lagi mereka ke kosannya gitu. Jadi nggak ada masa untuk tolong orang tua. Jadi waktu sekolah menengah saya ambil sekolah di kampung, itu hanya 20 menit macam itu naik motor ya. Untuk memikirkan kalau nanti saya sekolah di kampung, saya masih bisa lagi tolong emak saya ke ladang gitu, saya pikir pemirsa. Jadi walaupun kebanyakan gitu ya di dalam angkot, ada yang sekolah private di bandar dengan yang di kampung, kita itu kadang-kadang dibully, sekolah kampung-kampung gitulah. Ya nggak apa-apa gitu, karena memang tujuan saya mau kuliah. Jadi ketika saya selesai selesai sekolah menengah, saya bilang sama bapak saya mau kuliah, nggak ada duit. Jadi saya itu rela jadi pembantu di rumah orang. Walaupun kemarin itu ternyata nggak sama dengan perjanjian pertama, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya jadi pembantu. Makanya kata bibi saya, dia ini dari dulu berjuang ya. Memang saya dari dulu berjuang pemirsa. Saya bilang real fighting. Saya dari dulu berjuang. Setelah saya jadi pembantu, saya kuliah. Ngam-ngam saya masuk semester 5. Bapak saya meninggal. Padahal semester 5, semester 6 itu paling banyak biaya yang diperlukan karena kita akan praktek ke sana sini kan. Bapak saya meninggal. Jadi pakcik saya itulah yang pasang badan sampai kuliah saya selesai. Dan ketika sudah selesai, memang semua dikira menjadi hutang dan sudah dibayar. Kemarin saya sudah ceritakan juga kepada kalian pemirsa. Dan ketika saya sudah menikah, and then saya berpisah dengan suami saya, macam pisah ranjang lah begitu, gimana ya, pokoknya suami saya di Malaysia, saya di Indonesia gitu pemirsa. Jadi masa itu kan suami saya sudah modali saya berkebun, rupanya rugi. Jadi ya saya dengan makcik saya ini kesana sini, kami kerja di kebun orang dengan posisi perut saya itu yang besar gitu. Pernah satu ketika kami dua orang kerjakan, saya digigit lipan. Makcik saya itu yang nangis, macam mana lah nasibmu ini, dia cakap. Antara adik-beradikmu kau yang paling tinggi sekolah, tapi tengok nasibmu, dia cakap. Mau cari duit, mau beli beras pun tak ada, itu macam susah. Saya dulu, bibi saya nangis, saya pun nangis. Saya nggak pernah menyesali hidup pemirsa. Waktu saya sangat jatuh dulu pun, sangat jatuh. Pernah saya sudah kutip, saya tanam tomato kecil, and then sudah saya kutip tomato itu dapat 1 guni. Rupa-rupanya yang beli itu kata tak laku, tomato ini tak laku. Tapi saya sudah kutip gitu. Harus gimana ya kan? Ya udah, saya masukkan ke dalam plastik. Saya jual keliling-keliling rumah orang, saya ketuk pintu. Orang kata tak nak pun, saya cakap ambil lah, besok ke lusa bayar, ambil lah. Nggak malu saya. Kalau saya dari dulu memang, kalau untuk mencukupi kehidupan, apalagi untuk anak saya tak malu buat kerja apapun. Selagi kerja itu nggak merugikan orang dan halal, saya akan buat. Makanya bibi saya itu nangis. Hanya sedikit kesusahan yang saya ceritakan. Kalau saya ceritakan semua, oh my goodness, tak ada siapa yang boleh bangun. Cuman bibi saya itu mungkin saya rasa dia menangis tuh, bukan Nani sekarang sudah boleh buat rumah besar begini, sudah beli kebun, enggak. Mungkin dia menangis karena dia bangga akhirnya saya boleh istilahnya bangkit dari keterpurukan. Dia yang melihat kejatuhan saya dan dia melihat saya boleh bangkit, makanya dia bangga gitu. Dia nggak mungkin, bibi saya ini mikir saya ini nggak bisa seperti ini gitu, tapi akhirnya bisa. Dan satu lagi pemirsa, prinsip saya, bila saya ada rezeki, saya mau rezeki saya itu bukan hanya saya dan keluarga saya yang menikmati. Saya mau saudara-saudara saya pun menikmati. Makanya kayak kemarin pun waktu meninggal pakcik saya time COVID, saya tidak bisa datang, saya tidak bisa pulang. Terus saya bilang sama bibi, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, katanya nggak ada. Saya bilang, nanti kuburannya gimana? Bibi mau pasang batu keliling aja gitu. Karena dia kan Islam, dia nggak buat macam bangunan-bangunan gitu. Saya bilang, nanti bibi pasang itu mozaik keliling, batu nisan, saya mau bayar, saya bilang gitu. Karena kita ada rezeki kan. Karena sewaktu hidupnya pun pakcik saya itu sangat-sangat tidak perhitungan kepada saya. Jadi nggak salah. Jadi kata bibi saya oke. Terus waktu berkawin anaknya pun dia kata, Nan, tolong bibi, ini anak di sana kalau anak lelaki berkawin dia kena keluar uang gitu pemirsa. Saya bilang oke, Bi. Begitu juga pakcik saya bilang oke. Saya mau macam
rezeki saya ini biar mereka pikir, oh my god, ya kita ada satu saudara yang boleh diharapkan waktu kita susah, walaupun semuanya memang jadi hutang lah ya kan. Iyalah, pemirsa, takkan saya bagi percuma gitu ya kan. Sistem saya menolong itu bukan macam kita suapkan nasi gitu pemirsa, enggak. Saya hanya akan menolong, menunjukkan jalan gitu. Saya tunjukkan jalan, begini caranya gitu. Seterusnya ya kamu gitu ya kan, menelusuri jalan itu mencari kesuksesannya ya kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti sukses, kamu serius dengan jalan yang sudah diberikan, ya udah. Saya pernah bilang sama adik saya gini, amanah ini saya bilang itu hanya bonus. Saya bilang itu bonus. Kalau ada yang bagi kita rezeki, kirim duit atau apa, itu bonus. Tapi saya bilang tingkatkanlah kualitas video, buat banyak video. Saya bilang oke lah, nanti orang buatkan kita ini, orang belikan kita ini kan, takkan selalu. Tapi makan minum kita itu selalu ada, tak ada duit kita kena makan juga ya kan. Nanti misalnya rumah kita udah besar, kita tinggal di satu istana, income beli beras tidak ada bulan-bulan, ya sama aja. Rumah sebesar apapun kalau kita masih macam cengap-cengap cari beras, ya sama aja ya kan. Lagi bagus kita tinggal di gubuk tapi makan minum kita terjaga. Istilahnya sih saya bilang begitu bersama adik saya. Jadi selagi ada orang tengok video, buatlah. Karena ini udah pekerjaan kita, saya bilang. Selagi kita bekerja, selagi kita mampu buat. Sementara kita aja kerja di mana-mana, kadang-kadang kita sakit, takut potong gaji, kita pergi juga. Betul tak? Makanya saya bilang ini itu udah tanggung jawab kita. Jangan karena sedikit ada kerjaan, kenapa nggak upload video, sibuk tadi, ya nggak bisa gitu. Saya bilang sama adik saya. Makanya saya marah-marah dulu sama dia pemirsa, karena mereka juga merasakan. Karena waktu susah itu saya dengan Mama Nirmala, dengan Bapak Nirmala, dengan mama saya, dengan Lasmi merasakannya. Di sini Singgem pun hutang keliling pinggang. Kadang-kadang saya minta duit, dia tak ada duit, dia pinjam sana sini. Dia gajian, dia bayar, time gajian nggak ada duit. Jadi masa susah itu hampir satu kampung melihat kesusahan saya. Jadi saya juga mau menjadi macam motivasi lah untuk orang-orang di kampung saya itu, yang nggak ada yang mustahil di dunia ini pemirsa. Selagi kita masih berusaha, terus kita nggak menyalahkan nasib, mensyukuri. Saya sangat bersyukur dengan rezeki yang saya ada sekarang, sangat bersyukur. Rasa puas hati, rasa bersyukur buat kita itu nggak jadi tamak sih. Saya selalu bilang, kalau kata orang, video kamu low lah, penontonnya turun ini itu, sekurang-kurangnya masih ada orang tengok gitu. Saya nggak pernah, saya harus dapat video sekian sini, gaji harus sekian ini, enggak. Pokoknya saya buat, ada tak ada orang tengok, itu udah terpulang, janji kita ada usaha. Betul tak pemirsa? Makanya waktu bibi saya itu nangis, saya tahu sebenarnya kenapa dia menangis. Karena dia tahu saya sangat-sangat terpuruk dulu pernah, sampai orang yang kita kenal pun menjauh. Sampai di pesta pun yang jadi bahan cerita itu saya. Tahu tak pemirsa, saya pergi ke klinik, orang cerita begini, ya tengok itu dulu dia tamat bidan ini itu, keliling-keliling dia jual-jual sayur, keliling-keliling dia jual daun ubi, kata orang. Apa mau buat? Memang begitulah. Pagi-pagi pukul 5 di Indonesia itu, pukul 5 itu masih gelap. Saya dengan adik saya sudah naik motor, perut besar, sudah cari cendawan kami. Begitulah dulu kesusahan kami lah. Kesusahan saya dan kesusahan suami saya. Makanya suami saya itu percaya sama saya bilang, sewaktu saya susah sekalipun, saya tidak meninggalkan kamu. Kalau sekarang kita sudah senang, kenapa pula saya mau tinggalkan? Alasannya apa pula? Iya kan? Jadi itulah dia pemirsa, cerita dari makcik saya yang menangis melihat saya, melihat keberhasilan lah. Sebenarnya dia bukan menangis melihat rumah itu, enggak, dia menangis, ini orang memang betul-betul pejuang. Iya, saya bukan sekaya yang orang pikirkan, sudah kaya ini tuh, enggak. Gaji itu juga biasa-biasa aja. Cuman mungkin kalian nampak saya ini boros, selalu ini itu. Tapi saya seimbangkan dengan video yang saya buat. Karena nggak mungkin buat video juga masak-masak ini apa semua tuh butuh modal. Makanya selalu belanja, selalu itu ya pemirsa. Namanya kita buat video pun banyak, modalnya pun banyak. Betul tak? Oke, itulah dia cerita saya sedikit untuk petang ini pemirsa. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video. Bye.